Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nova Aprilia Pangesti. Di video kali ini aku nggak sendiri karena aku punya satu rekan tim, yaitu Novi Novita. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja proyek tim kami, yaitu pembuatan sistem aplikasi pelayanan parkir berbasis aplikasi web. Seperti yang teman-teman ketahui saat ini, pada era globalisasi, baik perusahaan besar atau perusahaan kecil, mereka tengah berbondong-bondong menggunakan teknologi untuk mendukung operasional perusahaan mereka agar lebih menghemat waktu atau lebih efisien. Penerapan parkir dengan sistem komputerisasi mungkin rekan-rekan telah banyak menemuinya seperti di mall, hotel, atau tempat-tempat lainnya. Karena sudah tidak asing lagi bagi kita di era saat ini melihat pengaturan parkir menggunakan sistem komputer. Baik, bisa kita lihat contoh kita ke belakang, yaitu apabila kita menggunakan sistem manual, yang dimana sistem pencatatan nomor plat masih digunakan dengan metode manual atau menulis. Dengan metode tersebut, bukankah akan memakan waktu yang sangat lama? Aplikasi ini diciptakan untuk mengefisienkan waktu dalam pencatatan nomor dan memudahkan perusahaan atau para pekerja dalam mengatur parkir-parkir. Selain metode manual tidak efisien waktu, metode manual pun dapat sewaktu-waktu rusak. Kenapa demikian? Bisa saja sewaktu-waktu kertas tersebut akan hilang atau rusak. Rusak karena apa? Seperti adanya bencana atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Karena apabila terrusak, dia tidak akan ada simpanan atau arsipan lainnya. Dikarenakan hal tersebut, banyak perusahaan-perusahaan pada saat ini telah berpindah dari awalnya menggunakan metode manual, saat ini telah menggunakan metode sistem atau komputerisasi, yang dimana data keluar masuknya kendaraan akan diinput oleh programmer ke dalam komputer, dan inputan tersebut akan tersimpan dalam sistem dan akan lebih mudah diberikan pada manajemen pada saat yang mereka butuhkan atau terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan, dengan menggunakan sistem komputer, pelayanan atau tanggung jawab lainnya akan lebih mudah, lebih efisien waktu, dan lebih akurat digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dari penjelasan di atas, masih ada beberapa masalah atau faktor-faktor pendukung terciptanya sistem tersebut. Yang pertama, apabila menggunakan metode manual, bisa saja banyak pungli atau pungutan liar seperti menaikkan harga parkir yang tidak sewajarnya dan tidak adanya tarif normal atau batasan tarif yang ditentukan pada tempat parkir tersebut. Mungkin tidak asing lagi bagi kita atau seperti teman-teman ketahui seperti apa itu metode parkir manual, yang dimana operator parkir dapat mematok harga atau pemungutan biaya yang tidak biasa, tetapi dengan penjagaan atau keamanan yang di bawah standar. Mengapa pengamanan di bawah standar? Dikarenakan operator parkir secara manual hanya mengandalkan secari kertas nomor plat atau secari kertas yang ditaruh pada motor tersebut, yang dimana hal tersebut dapat membuat besarnya kemungkinan kendaraan tersebut akan hilang. Dan lebih buruknya lagi, operator parkir manual tidak bertanggung jawab atas kehilangannya kendaraan ataupun aksesoris motor yang terdapat pada kendaraan tersebut. Dengan demikian, maka tim kami merumuskan atau memfokuskan masalah yang terjadi pada dua poin utama. Poin pertama yaitu bagaimana membuat sistem aplikasi dari manual ke komputerisasi untuk mengetahui jumlah kendaraan keluar dan jumlah kendaraan masuk, dan juga berapa sisa kendaraan yang terdapat pada area parkir tersebut. Dan yang kedua, sekaligus untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan uang pada waktu yang telah ditentukan, dan juga untuk membuat operator parkir lebih cepat dalam penginputan kendaraan dan keamanan kendaraan lebih terjamin. Nah, untuk penelitian atau penjelasan dari penelitian adanya atau kami ciptakan aplikasi ini telah kami jelaskan. Nah, sekarang aku
bakal ngejelasin keuntungan menggunakan sistem aplikasi berbasis web ini. Bisa kita lihat, parkir manual tidak memiliki keamanan yang sangat terjamin. Seperti yang kita ketahui, parkir manual hanya mengandalkan secari kertas. Secari kertas tersebut apabila hilang, si juru parkir tidak mempermasalahkan atau tidak akan terkena denda, sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang memiliki niat buruk lebih mudah atau lebih gampang dalam menjalankan hal-hal buruk yang ingin mereka lakukan. Sedangkan dengan menggunakan sistem ini, apabila kertas yang mereka gunakan hilang, maka mereka tidak akan bisa keluar dari area tersebut apabila mereka tidak memiliki SIM dari kendaraan tersebut. Apabila mereka tidak memiliki STNK dari kendaraan tersebut. Jadi bisa teman-teman ketahui ya, dengan sistem manual ini mengecilkan kemungkinan hilangnya kendaraan yang sekarang sering sekali terjadi. Nah, dengan adanya sistem aplikasi ini dapat mengurangi rasa teman-teman, dikarenakan pada saat pembayaran, pada saat menggunakan sistem manual, teman-teman tidak akan tahu berapa tarif yang akan digunakan atau diminta oleh sang operator parkir manual. Tetapi dengan menggunakan sistem ini, teman-teman menjadi tahu berapa tarif yang akan teman-teman bayar karena tarifnya telah terpatok atau telah tertera jelas berapa tarif yang akan teman-teman bayar, sehingga teman-teman tidak mesti merasa cemas dengan berapa teman-teman akan mengeluarkan uang. Nah, dari penjelasan yang udah aku sampaikan dari tadi merupakan alasan kenapa kami memilih untuk membuat aplikasi ini dan bagaimana terjadinya aplikasi ini atau apa saja faktor-faktor utama terjadinya aplikasi ini, seperti rumusan masalah yang terjadi, tujuannya ada aplikasi ini, dan manfaat dari aplikasi ini. Yang dimana penjelasan tersebut digunakan untuk memahami seperti apa aplikasi ini akan digunakan atau seperti apa pengoperasian operasi ini. Nah, teman-teman tetap stay ya di video ini karena selanjutnya teman aku Novi Novita bakal ngejelasin mengenai aplikasi ini. Seperti apa model aplikasi kita bakal dijelasin di video selanjutnya, dan juga seperti short codingnya juga bakal dikasih lihat ke kalian ya teman-teman. Tetap stay di sini, jangan kemana-mana. Jadi di sini saya melanjutkan, tadi kan udah dijelaskan oleh teman saya Nova Aprilia Pangesti. Nah, ini saya Novi Novita di sini akan melanjutkan, yaitu ke kodingan dan tampilan dari aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasi berbasis web. Ini tampilannya. Kemudian untuk kodingannya sendiri, ini kita pakai PHP kan. Nah, di sini udah ada headernya, kemudian program layanan parkir, kemudian ada ID member, ada jenis parkir, ada jenis kendaraan, kemudian lama parkir. Kemudian di sini ada total bayar. Kemudian langsung ini PHP-nya. Ini voternya. Itu ada nama saya sama NIM, kemudian nama teman saya dan beserta NIM. Kemudian ini kan tampilannya, yaitu ada ID member, kemudian jenis parkir di sini itu ada sekali masuk sama langganan. Kemudian untuk jenis kendaraan itu ada roda 2 dan roda 4. Lama parkir di sini bisa masukkan sendiri, ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kemudian submit. Di sini akan tampil nantinya yaitu total bayar. Misalkan kita masukkan ya, sekali masuk roda 2 dia 1 jam. Nah, di sini akan auto. Jadi untuk total yang akan dibayar yaitu 1.980. Nah, kita coba yang lain, misalkan langganan roda 2 1 jam dia 1.960, karena di dalam sini sudah ada di PHP-nya ini sudah ada. Di sini kan ada jenis kendaraannya, misalnya roda 2. Roda 2 di sini kalau dia 1 jam itu di bawah 1 jam itu dia 2.000 ke bawah. Terus
2.000. Nanti kalau misalnya di atas 3 jam dia 5.000. Kemudian kalau di atas 1 jam sampai 4 jam dia 2.000 plus 2.000 kali lamanya, misalnya 2 jam kurang 1 nanti dikali 1 jadi 2.000. Jadi 2.000 ini ditambah sini 2.000. Terus di sini kan ada jenis parkirnya. Dia kalau sekali masuk dia 1/100, kalau dia langganan dia 2/100. Itu ada diskonnya. Kemudian diskon di sini dia sama dengan tarif kendaraannya kali tarif member. Jadi tarif dari kendaraan ini kemudian dikalikan dengan tarif member. Kemudian untuk total sendiri itu ada tarif kendaraan dikurang dengan diskon menghasilkan total. Sini kan, di sini program ini udah auto, jadi nanti keluar sendiri misalnya berapa jumlah harga, misalnya per jamnya itu berapa untuk roda 2 untuk sekali masuk atau langganan, kemudian untuk roda 2 atau roda 4. Kemudian di sini ada ID. Di sini udah ini codingan PHP-nya. Di sini ada CSS-nya, yaitu style dari aplikasi kita ini. Jadi ini udah kita buat. Nah, nih, sehingga dia hasilnya tampilannya jadi kayak gini. Misalnya nanti ini kan udah connect ke CSS-nya. Ini CSS-nya kita hapus. Ya, tampilannya nanti bakalan kayak gini. Misalnya kalau CSS-nya itu dihilangin. Jadi CSS itu untuk memperindah tampilan dari aplikasi tersebut. Nah, kalau kayak gini kan jadinya datar. Jadi kita kayak putih terus sama hitam gitu. Terus kalau udah dimasukin CSS ini dia bakalan kayak gini. Kayak tadi. Dia jadi kayak gini. Nih, ini tampilannya kayak gini kan. Jadi itu tadi udah dijelasin ke program kita itu untungnya kayak gimana, terus kenapa kita buat, terus latar belakangnya kenapa harus buat aplikasi ini, gunanya untuk apa, udah dijelasin oleh teman saya di video sebelumnya. Jadi itu sekian dari aplikasi yang kami buat. Terima kasih udah menonton. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.